Saya mengajak kita, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada kesempatan yang baik ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami naikkan syukur dan hormat kami karena kami mengagumi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Kami tahu ibadah yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau dan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih dari awal sampai akhir ada di dalam pengurapan dan berkat Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami ada karena-Mu Yesus. Ini persembahan kami Yesus. Haleluya. Kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan, haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup Tuhan hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, sembah Dia, sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Ini hidup kami. Kami akan setia sampai akhir hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuat
akan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu. Ku akan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti lewat apa yang kami dengar. Dan biarlah firman itu mengubah perspektif hidup kami. Dan juga menolong tingkah laku kami untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga mengurapi setiap telinga yang mendengarnya. Dan firman itu hidup di dalam diri kami, menuntun kami, membuat kami bertumbuh dan berbuah tetap. Terima kasih, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Salam sejahtera untuk kita semua, kita yang melihat ibadah online service ini. Doa kami, saudara, bukan hanya sekedar sebagai syarat untuk melihat, tetapi saudara diberkati, bahkan mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara. Pada kesempatan yang baik ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang sikap kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana seharusnya, sepatutnya orang percaya bersikap di dunia saat ini. Nah, kita tahu kita masih ada di masa pandemi, masa wabah, dan bukan kita saja yang mengalami, tetapi dunia juga mengalami. Jadi situasi yang memang sulit bagi kita orang percaya. Tetapi firman Tuhan akan selalu menggenapi janjinya, karena firman Tuhan akan menjadi penolong bagi hidup kita di segala situasi. Karena firman adalah pribadinya sendiri bagi kita, orang percaya. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan tentang sikap kita. Nah, sikap ini sesuatu yang penting, tapi seringkali dilupakan. Nah, kalau kita perhatikan waktu lalu, sebelum pandemi ini terjadi, atau mungkin saat ini juga ada, mungkin kira-kira seperti itu. Atau yang lebih lalu lagi, mungkin ada banyak orang yang hanya fokus membangun sesuatu yang ada di luar dirinya, tapi sampai lupa membangun yang ada di dalam diri. Nah, jadi situasi pandemi ini menuntut kita untuk ada di dalam, ya kan, di dalam rumah seperti itu. Mungkin dulu kita lebih banyak membangun yang di luar rumah. Tapi sekarang kita harus dituntut untuk membangun yang di dalam. Nah, seringkali orang salah fokus, salah prioritas dalam hidupnya. Dia lebih banyak membangun yang di luar daripada di dalam. Kalau kita perhatikan bagaimana informasi-informasi terkait kesehatan saat ini, betapa pentingnya imun tubuh manusia. Dan sering diinformasikan banyak konsumsi vitamin C. Nah, vitamin C itu dari buah. Dan kalau kita perhatikan, walaupun buahnya berbeda, warnanya tidak sama, tetapi kalau ada vitamin C-nya itu akan membuat
kondisi baik saat ini. Dan vitamin C itu ada di dalam, bukan di luarnya. Walaupun mungkin warnanya hijau, tapi kalau kaya akan vitamin C, dia akan memberikan kekuatan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita harus mau belajar memprioritaskan yang di dalam diri kita. Oleh karena itu, ada banyak orang yang tidak mengerti bagaimana harus bersikap pada masa sekarang, masa kesulitan yang terjadi, akhirnya kekecewaan muncul, dan banyak orang tidak tahu bagaimana menghadapi itu semua. Akhirnya pelampiasannya adalah kepada frustasi, rasa frustasi mereka. Yang membawa justru semakin salah. Dan merugikan diri sendiri, merugikan diri mereka sendiri, dan juga merugikan orang di sekitarnya. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan pribadi yang dewasa, yang mau mengenal Tuhan lebih lagi, dan mau selalu belajar untuk lebih baik lagi, dan tidak hanya sampai di situ, dan siap berubah dalam segala hal. Diperlukan orang yang dewasa, sikap yang dewasa. Tua itu pasti, tetapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Dan sikap seseorang di dalam kedewasaan diperlihatkan dari sikap mereka meresponi segala sesuatu yang dialaminya. Respon kita itu menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Dan dari sikap juga bisa membuat kita menjadi disukai orang atau tidak disukai orang. Kedewasaan akan menolong kita dalam hal itu. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Sikap kita, kedewasaan itu sendiri adalah sebuah bukti sejauh mana Anda dan saya mengenal Tuhan dengan baik. Kalau dikasih penjelasan begini, sikap itu seperti bau, aroma. Apakah baunya harum atau justru menyengat, busuk? Kalau kita perhatikan banyak firman Tuhan memberikan contoh. Saya akan kutip satu contoh. Bagaimana pribadi yang dewasa, yang tahu rencana Tuhan dalam dirinya, dia bersikap sedemikian baiknya. Di dalam Kejadian 39 ayat 6 dijelaskan tentang Yusuf. Firman Tuhan dikatakan demikian, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ini milik daripada tuannya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Dan kalimat firman Tuhan selanjutnya berkata demikian, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, sikap ini sangat menentukan bagi kita dalam semua situasi. Saya menemukan beberapa orang yang kecewa, tidak semua orang. Yang saya temukan hanya sedikit saja. Tetapi mereka mengalami kekecewaan karena situasi ini. Mereka berpikir dengan situasi ini Tuhan benci kepada mereka. Seringkali kita ada salah di konsep pikir seperti itu. Tidak selamanya yang buruk itu hukuman. Begitu juga tidak selalu yang baik itu adalah berkat. Kita harus mau belajar melihat dari sudut yang baik. Jika kita bisa melihat dari sudut yang tepat, maka kita bisa bersikap dengan tepat. Saya mau mengajak kita belajar tentang bangsa Israel. Mereka memiliki sikap yang kurang baik dalam merespon rencana Tuhan. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11, 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11,
Firman Tuhan berkata demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Peristiwa bangsa Israel ini menjadi peringatan bagi kita. Kata bersungut-sungut, kalau kita perhatikan di Alkitab, ditemukan beberapa kali di Perjanjian Lama, khususnya dalam tingkah laku bangsa Israel kepada Tuhan. Karena mereka meresponi rencana Tuhan salah. Mereka berpikir Tuhan itu benci mereka karena rencana Tuhan tidak sesuai dengan waktu dan rencana mereka. Akhirnya mereka lebih banyak bersungut-sungut. Ketidakmengertian itu mendatangkan persungutan. Ketidakmengertian juga akan mendatangkan kerugian atau kerusakan. Orang yang bersungut lupa bahwa ada kuasa dalam perkataan. Coba kita perhatikan baik-baik. Allah Maha mendengar. Sebagaimana bangsa Israel mereka bersungut-sungut. Berarti karena Allah Maha mendengar, yang didengar bukan hanya doa bangsa Israel saja, doa saja, tetapi persungutannya pun didengar oleh Allah. Dan akhirnya persungutan lebih banyak dan menjadi kenyataan. Mari kita perhatikan baik-baik. Memang sikap bukan segala-galanya, tapi sikap membuat perbedaan yang sangat besar dalam hidup Anda dan saya. Saya mau mengajak kita membaca di Ulangan pasal 1. Ayat 24 sampai 28. Tentang pengintai. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita. Maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Kita perhatikan di sini mereka lebih suka merespon berita yang negatif, berita yang jelas tidak ada kebenarannya. Lebih suka mengembangkan berita yang tidak benar daripada berita yang benar. Padahal jelas dikatakan bahwa Tuhan punya tujuan untuk membawa mereka agar di mana rencana Tuhan memilih mereka dan tercapai bagi bangsa ini. Nah kalau kita perhatikan berita negatif zaman sekarang ya berita hoax. Bagaimana berita itu berseliweran di media sosial. Sudah pasti ada di handphone Anda dan saya. Di media sosial kita. Tetapi apakah kita mau memperhatikan, mencari tahu itu benar atau tidak? Jadi bangsa Israel ini salah berpikir. Mereka berpikir bahwa Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir itu untuk dibinasakan. Kalau Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir untuk dibinasakan, untuk apa Tuhan melakukan itu? Nah seringkali juga kita pun
salah pandang kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, dia sudah datang menebus kita. Tetapi seringkali kita salah bahwa kita berpikir Tuhan membinasakan kita. Dia murka terhadap kita. Mungkin kita perlu berpikir ulang dan kembali kepada firman Tuhan. Yang perlu saudara tahu adalah begini. Tuhan tidak mungkin membinasakan orang benar dengan orang fasik. Saudara perhatikan di Kejadian pasal 18. Tuhan tidak akan pernah membinasakan orang benar dengan orang fasik bersama-sama. Tidak. Nah, kita perhatikan kembali bagaimana Tuhan mengasihi dan begitu menjagai bangsa ini. Baik di saat siang maupun di saat malam. Ulangan 1 ayat 29 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di depan matamu. Dan di padang gurun. Di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh. Sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik. Dan dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kita perhatikan di sini. Mereka salah berpikir. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang mereka mau harus Tuhan ikuti. Padahal rencana Tuhan jauh lebih penting daripada rencana kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk dibinasakan, tetapi untuk menerima anugerahnya yang kekal. Haleluya. Jadi seperti yang bangsa Israel kita baca tadi di dalam Ulangan pasal 1 ayat 29 sampai 35. Mereka tidak mendapat janji Tuhan. Tetapi gerutu atau persungutan mereka menjadi kenyataan. Akibat persungutan, janji Tuhan tidak mereka alami. Mari saya mengajak kita ganti persungutan dengan ucapan syukur. Di situasi seperti ini adalah baik jika kita mengucap syukur. Tahukah kita bahwa Tuhan sedang persiapkan mujizat yang luar biasa? Mujizat itu selalu ada di balik masalah. Dan jika masalah itu selesai, maka mujizat itulah yang muncul. Bukankah Tuhan sudah bangkit dari maut? Berarti yang tidak sanggup kita selesaikan, Dia sudah selesaikan. Berarti semua yang sedang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, semua masih dapat kita pikul. Karena masih ada di batas kekuatan kita. Jangan underestimate terhadap Tuhan. Dia Tuhan yang sangat mengasihi Anda dan saya. Dia kaya akan kemurahan. Mari saya mau mengajak kita, ganti persungutan kita dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus pun pada saat dia ada di dunia, di dalam tubuh manusianya, dia pun mengucap syukur. Di dalam Matius pasal 11, ditulis bagaimana dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ayo saya mau mengajak kita, bersama-sama siapapun Anda, dimanapun saja Anda berada. Baik Anda di rumah, Anda mungkin sedang dalam perjalanan atau di kantor. Anda sedang pegang laptop atau handphone. Saya mau mengajak kita, ayo tunjukkan sikap yang baik. Karena sikap itulah pembeda antara orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Sikap itulah pembeda antara orang yang mengalami Tuhan
dan tidak mengalami Tuhan. Seperti bangsa Israel yang kita renungkan ini. Jelas sekali. Memang tidak semua mereka bersungut-sungut, tetapi banyak dari mereka bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka tidak menerima janji Tuhan. Bedakan, tunjukkan kedewasaan diri. Bukan karena fisik kita, tetapi karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jiwa yang sudah diubahkan, pikiran yang sudah diubahkan, pikiran yang baik. Karena pikiran kita diurapi Tuhan lewat firman Tuhan. Pada saat pikiran kita diurapi, maka pada saat kita menggunakan pikiran, maka pikiran yang sehatlah yang muncul dalam diri kita. Begitu juga dengan hati kita, perasaan dan hati yang sudah diurapi Tuhan. Pada saat kita menggunakan perasaan itu, maka perasaan yang benarlah yang muncul. Bukan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Ibrani pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita diajak mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari menjadi orang yang terbiasa memuliakan Tuhan. Jadikan itu sebuah kebiasaan yang keluar dari mulut kita. Bukan sekedar latah, ikut-ikutan. Tetapi pada saat kita keluar dari rumah atau keluar dari gereja, kita mulai sama dengan dunia. Bukan itu tentunya. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Mereka melihat bahwa kita berbeda. Dijelaskan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bukan persungutan lagi yang keluar. Walaupun kita ada di situasi yang sulit, tetapi ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih menjaga kita. Dia menyertai kita sedemikian rupa. Kita ada hari ini, sampai detik ini, dan sampai kapanpun, itu bukan semata-mata kekuatan kita sendiri. Tetapi justru semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang 9. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas Tuhan tidak menghendaki jangan ada yang binasa. Supaya kita berbalik dan bertobat. Janji Tuhan pasti tergenapi. Tuhan punya standar waktu sendiri. Dia tidak lalai. Karena dia pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Manusia gampang ingkar janji. Tapi Tuhan tidak. Oleh karena itu, mari kenal Tuhan lebih lagi. Kenalah Dia. Lebih lagi dan lebih lagi. Agar di dalam setiap waktu, setiap suasana, kita bisa menjadi pribadi yang bukan mengeluh. Kita bisa membuktikan kepada diri kita dan kepada Tuhan bahwa kita adalah pribadi yang dewasa. Pada saat sikap kedewasaan itu muncul, tahukah saudara, orang di sekitar Anda diuntungkan dengan sikap Anda. Orang di sekitar saya diuntungkan dengan sikap saya. Itulah namanya menjadi berkat. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi dewasa, kita gampang bersungut-sungut. Kita rugi sendiri dan orang di sekitar kita pun mengalami kerugian akibat sikap kita. Oleh karena itu mari saya mau mengajak bersama-sama. Sikapi segala sesuatu dengan positif, dengan dewasa, dengan ucapan syukur. Saya mengajak kita naikkan pujian sebagai bentuk syukur kita atas firman Tuhan yang sudah kita terima. Para pemuji akan menaikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Korban syukur, Haleluya. ke tempat kudus-Mu Tuhan,
sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, baik bagi kami. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang menuntun kami. Engkau Allah yang sudah berjanji. Dan kami tahu Engkau juga yang akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Janganlah kami yang menjadi pribadi menganggap semua janji-Mu Engkau lalaikan. Tetapi biarlah kami menjadi pribadi yang mengenal Engkau secara baik. Lebih dalam kami mengenal bahwa Engkau adalah pribadi yang selalu menggenapi setiap apa yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu lewat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Itu menjadi kekuatan bagi hidup kami, orang percaya. Dalam segala situasi, terkhusus situasi-situasi yang sedang kami alami di masa pandemi ini. Terima kasih. Kami tahu Engkau tetap menuntun kami karena Allah berpihak kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum saya menutup ibadah ini dengan doa, saya mengajak Anda semua yang melihat acara ini, online service ini, untuk kita ada di doa bersama-sama. Saya mau mengajak kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita di mana saudara berada. Mari kita doakan karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Saya mau mengajak kita naikkan pujian ini kembali sebagai korban syukur kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita dan doa berkat kita. Haleluya. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami bawa bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami.
Ada begitu banyak umat-Mu, umat kepunyaanmu yang ada di bangsa ini. Memohon kemurahan Tuhan. Terjadilah anugerah Tuhan yang sempurna atas bangsa kami. Di mana kami juga sedang mengalami masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau menolong bangsa kami. Engkau melalukannya. Dan biarlah kami hidup kembali seperti sedia kala. Dan seluruh masyarakat dapat kembali beraktivitas. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Biarlah hikmat Tuhan menuntun hamba-Mu. Bersama dengan jajarannya, para menteri dan jajarannya. Kapolri dan jajarannya. Dan TNI dan jajarannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bersatu dengan masyarakat Indonesia. Ada di dalam sederap selangkah untuk menyatakan hal-hal yang baik. Biarlah setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami dan seluruh para pejabat-pejabat yang ada adalah keputusan yang menuju kepada hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang mungkin mengalami terkena COVID-19. Kami bersatu hati pada kesempatan ini. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan. Kami berdoa untuk para medis dimanapun saja berada. Baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit yang lain. Tuhan menolong. Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mohon kemurahan-Mu. Biar segera berlalu situasi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk umat Tuhan. Dimanapun saja berada yang menyaksikan online service ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar. Dan yang kami dengar adalah berita Kristus. Firman Kristus. Maka iman kami bangkit. Ada kehidupan yang muncul. Ada kekuatan dan pengharapan yang muncul dalam diri kami. Untuk menatap masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Seperti firman yang sudah kami renungkan. Engkau berjalan di depan kami. Kami tidak takut Tuhan. Karena Engkaulah gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Begitu juga jika ada yang menyaksikan ibadah online ini. Tetapi belum menerima Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, dari acara ini kami berdoa. Tuhan menjamah pikiran dan hatinya. Untuk mengenal Engkau secara pribadi. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah yang baik. Ibadah yang mendatangkan berkat. Yang memuaskan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya, bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, haleluya, hanya Kau, kuasa-Mu, haleluya, senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan